Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Nah, pada kali ini kita akan membahas latihan PAS ya, atau penilaian akhir semester kelas 6 tema 1. Baik, mari kita baca soalnya ya. Ya, pertama Romawi 1 ya. Jadi ini berikan tanda silang pada jawaban yang benar. Nomor 1, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa kecuali ya. Jadi ini kecuali. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ya kecuali. Yang kecuali yang mana ya? 1 ya. A. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Tentunya ini berkaitan dengan sila pertama. Yang kedua, yang B, toleransi dan penghormatan kepada agama lain. Ya, ini masih dalam pengamalan sila pertama. Kerukunan antar umat beragama, ya betul ya, masih ini. Jadi kecuali ini bermusyawarah setiap pengambilan keputusan. Jadi pilihannya D ya. Baik. Nomor 2, nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya sila kedua adalah, nah ini dari sila kedua kecuali yang terkandung ini mana ya? A. Menghargai hak asasi manusia. Betul apa tidak? Ya. Coba kita ini ya, betul masih ini. Yang B, toleransi dan penghormatan kepada agama lain adalah sila pertama. Bergotong royong setiap akhir pekan, ya ini sila kelima ya. Nah, bermusyawarah setiap pengambilan keputusan sila keempat. Jadi ini pilihannya adalah yang nilai terkandung pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Menghargai hak asasi manusia. Ya, baik. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan cerminan dari sila Pancasila. Nah ini beragama Islam ya, ini ya ada peci, ada pakai ini. Kemudian ini agama lain ya. Nah, gambar di atas merupakan cerminan dari sila Pancasila. Nah ini dua umat beragama saling rukun ya, saling menghormati. Nah ini pengamalan sila keberapa? A. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya ini sudah ya, ini termasuk ini yang jawabannya. Baik, nomor 4. Perhatikan paragraf berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Informasi yang penting, apa yang didapat dalam paragraf di atas? Nah, ini jadi dari paragraf ini ya, informasi yang pentingnya adalah apa? Jadi yang penting dari ini, jagung merupakan salah satu tanaman yang makanan pokok bukan ya, makanan pokok kan beras ya kalau di satu tempat ya. Nah mungkin di tempat lain adalah makanan pokok jagung. Tapi ini bukan pokoknya dari kalimat ya yang di paragraf ini. Yang B, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah ini adalah salah satu kalimat pokok yang ada di paragraf ini. Jadi jawabannya B ya. Baik. Nomor 5. Perhatikan paragraf berikut. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut.
Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger, Jawa Timur. Dataran Tinggi Alas di Aceh, Dataran Tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Informasi apa yang terdapat dari paragraf di atas? Ya. Jadi tadi ya ada dataran tinggi, ada penjelasannya, ada tanaman yang ada tumbuh di daerah dataran tinggi. Informasi yang dari paragraf ini adalah jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Ini ya jawabannya ya. Baik. 6. ASEAN didirikan pada tahun. Nah, tentu kalian ingat ya. ASEAN didirikan pada tahun 1967. Ya. Baik. Nomor 7. Perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan adalah perkembangan generatif, B. Vegetatif, C. Manipulatif, D. Reduktif. Ya. Apa? Perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan ya, kawin itu ya. Adalah istilahnya adalah generatif. Ya, jawabannya A ya. Baik, nomor 8. Perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan adalah jadi tak kawin ya. Lawannya dari yang kawin adalah tak kawin. Tadi generatif, sekarang adalah vegetatif. 9. Kota Malaysia yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage yaitu ya. Mana ya? Di kota Malaysia. Ya. Jostown, Jost Park, Joesworth, Jost Hill adalah Jostown ya. Baik, 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan ikon dari negara ini ya. Singa ya. Singa dengan memancarkan air mancur itu di mana biasanya? Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Tentunya di Singapura ya. Tentunya di Singapura. Nomor 11. Manfaat laut sebagai sumber daya ya, sumber daya alam ya. Kecuali ya, jadi manfaat laut sebagai sumber daya kecuali apa ya? Jalur transportasi air. Betul ya, sebagai transportasi air ya untuk melewati kapal-kapal laut ya. Kemudian sebagai objek wisata, tentu betul ya. Manfaat laut untuk objek wisata. Kemudian bahan tambang dan seperti minyak dan gas bumi, betul ya. Nah, budidaya cengkeh lah, ini budidaya cengkeh tentunya di darat ya, tentunya di kebun ya. Baik, kita lanjutkan. 12. Dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, daerah Malang, Tengger, Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas, Aceh, Bone, Sulawesi. Dataran tinggi Jawa ini ya mana? Ini Jawa Tengah, kemudian Malang, Jawa Timur, Sulawesi, Dataran Bone, Aceh. Ya. Oh, maaf ini soalnya ada ya, yang jawabannya apa? Jawabannya A ya. Dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan Tengger itu ada di Jawa Timur.
dataran tinggi alas ada di Aceh, dataran tinggi Bone ada di Sulawesi Selatan. Nah, kalau di sini dataran tinggi alas ada di Sulawesi Selatan salah. Di sini ya, dataran alas di Sulawesi Selatan salah. Ini dataran tinggi alas di Sulawesi Selatan, Bone di Aceh salah ya. Jadi salah, yang betul adalah A ya. Baik. 13. Penerapan sila Pancasila. Ya, sila kelima. Sila kelima Pancasila ya. Sila kelima Pancasila adalah ya, menghormati hak orang lain dan toleransi kepada agama lain, itu sila pertama. Yang B, toleransi dan penghormatan kepada agama lain adalah sila pertama. Kemudian bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain. Adil dan menghargai hasil karya orang lain adalah sila kedua. Kelima ya, kelima maaf. Bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain adalah sila kelima. Yang D, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sila pertama ya. Baik, jawabannya adalah C ya. Baik. Nomor 14. Perhatikan paragraf berikut. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Baik, informasi yang terdapat dalam paragraf di atas ini ya, tersebut adalah perekonomian terbesar penduduk Vietnam. Penduduk Vietnam adalah pertanian. Ya, betul apa tidak? Ya, betul, pertanian ya. Sungai Mekong dan Sungai Songka. Ya, informasi yang terdapat dalam paragraf ini adalah yang lengkap ini ya. Perekonomian terbesar penduduk Vietnam adalah pertanian. Penghasil hutan ya ini. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Baik. 15. Hewan ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia dan keluar pada malam hari. Hewan ini juga berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Hewan tersebut adalah ya, ciri-cirinya keluar malam ya, membantu penyerbukan. Nah, ini jawabannya burung tidak ya, burung tidak keluar malam. Kecuali burung hantu ya, tapi tidak membantu penyerbukan. Kelelawar karena pendengarannya sangat baik ya. Jadi keluar malam ini kelelawar. Katak salah, kucing salah. Jadi betul kelelawar. Baik. 16. Negara yang dijuluki Gajah Putih atau negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN adalah negara mana? Yuk. Thailand, Vietnam, Kamboja, Bangkok. Negara Thailand karena ini dijuluki Gajah Putih ya. Negeri 1000 pagoda dan memang lumbung padi ASEAN, artinya banyak padinya ya. Penghasil padi terbanyak di ASEAN. 17. Kerjasama belajar kelompok, tidak memilih-milih dalam mencari teman, dan gotong royong merupakan pengamalan sila keberapa? 1, 2, 3, 4. Yaitu pengamalan sila ke-3. Belajar kelompok, kerjasama ya. Persatuan Indonesia. Kerjasama, belajar kelompok, tidak memilih teman, dalam mencari tema, dan gotong royong ini sila ketiga. Baik, 18. Karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar
dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Adalah apa ya? Ini adalah pengertian apa? Adalah nama poster ya. Intinya itu adalah poster. Jadi berisi pesan-pesan, komposisi gambar dan huruf menarik ya, biasanya di tembok ya. Ini adalah sebuah poster ya, bukan komik. Komik itu cerita, brosur itu adalah juga ini ya, promosi, baliho juga sama ya, tapi ini yang dimaksud adalah poster. Karya seni desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik, yang berisi pesan-pesan ya. Baik, 19. Negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan kerajaan ya, kecuali jadi negara yang ada yang sistemnya kerajaan yang ada di Asia Tenggara, kecuali mana? Thailand kerajaan ya. Kemudian Malaysia juga kerajaan. Brunei Darussalam kerajaan. Nah, ini Vietnam itu bukan kerajaan ya. Jadi jawabannya Vietnam. Baik, 20. Bendera negara ya. Ini bendera negara mana? Yang pertama ya, yang kedua ini. Nah, coba. Ini Filipina, ini Thailand. Betul ya? Nah, kalau Malaysia, Thailand salah, Brunei Darussalam, Filipina salah, Vietnam, Filipina salah. Jadi ini Filipina dan Thailand. Baik. Nah, sekarang Romawi 2 ya, adalah isian singkat ya. Coba kalian baca. Baik, nomor 1 ya. Nomor 21 maksudnya. Romawi 2 ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 21. Berilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu apa? 1. Membantu teman yang sedang mengalami musibah. Kemudian berlaku sopan kepada teman ya, kepada orang lain, menghormati, saling menghormati, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian mencintai, menghormati dan menaati nasihat orang tua juga ya. Baik. Nah, sekarang ini juga saling toleransi dalam arti menghargai teman, suka membantu teman ya. Ini dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, nomor 22. Bacalah paragraf di bawah ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarganya dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya. Nah, agar peternakannya tetap beroperasi. Sebutkan sila yang terdapat pada paragraf di atas. Ya. Jadi ini
yang bersangkutan dengan paragraf ini isinya yaitu sila ini harus musyawarah kepada warga, terus dia juga untuk mesti bisa berlangsung terus, tapi dengan musyawarah dengan warga agar warga juga menerima dan ada solusi dari kedua belah pihak, yaitu pihak dari keluarga Santi dan pihak dari warga. Nah, ini berarti sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Baik. Yang nomor ini berikutnya sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif, ya. Dengan cara generatif apa saja yang kawin, ya, yaitu padi, ya, mangga, durian, jambu, ya, semua buah-buahan ini berkembang biak dengan generatif kawin, yaitu pembuahan, ya, dimana terjadi penyerbukan. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif, ya. 24. Jelaskan proses pembuahan pada tanaman jagung. Nah, pembuahan pada tanaman jagung yaitu prosesnya apa? Di sini jelaskan proses pembuahan pada tanaman jagung. Jadi, pertama, bunga jagung memiliki belai-belai rambut halus pada bagian ujung-ujungnya. Pada ujung-ujungnya terdapat tepung sari, ya. Serbuk sari, ya, maksudnya serbuk sari. Serbuk sari ini akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup, ya. Ketika angin bertiup, tepung sari ini, ya, terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada tumbuhan jagung yang lain, ya. Ketika itulah terjadi pembuahan. Jadi serbuk sari dari bunga yang lain terbawa angin lalu jatuh di kepala putik di bunga yang lain, ya. Di bunga yang lain. Nah, ini terjadi pembuahan. Itulah prosesnya pembuahan pada tanaman jagung. Baik. Sebutkan 5 maksudnya nomor 25. Sebutkan 10 negara di ASEAN. Yaitu apa? Ya, tentunya kalian, ya, sebutkan negara ASEAN ada 10, ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei, Darussalam, ya. Ini 10 negara kalian harus hafalkan. 26. Jelaskan kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, kondisi geografis Asia Tenggara, ya. Letak geografisnya Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur, ya. Gitu. 27 ini sebutkan contoh pelaksanaan sila keempat. Ya, sila keempat contohnya adalah tidak memaksakan kehendak, ya. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak, keinginan sendiri, ya. Yang kedua adalah bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, ya.
Yang ketiga adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi musyawarah, hasilnya juga dijalankan ya. Gitu. Baik, 27 sudah ya. Ini 27 adalah sila keempat tadi. Tidak memaksakan keinginan, kehendak, bermusyawarah ya. Mufakat untuk kepentingan orang banyak, kemudian menjalankan keputusannya ya, apa yang diinginkan. Baik, nomor 28. Apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, ovovivipar? Kemudian sebutkan contoh hewannya ya. Baik. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur ya. Bertelur contohnya ayam, burung, bebek. Kemudian vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan beranak ya, melahirkan, yaitu sapi, kucing, gajah, harimau dan sebagainya ya. Kalau ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Jadi sekaligus ya, artinya ini ovovivipar itu pertama bertelur, kemudian dia anaknya di dalam telur itu menjadi calon anak, kemudian dia menetas ya, gitu. Jadi di dalam telur itu langsung dia menetas. Ovovivipar ya. Contohnya apa? Ular ya, bunglon dan kadal ya. Ular, bunglon dan kadal. Baik. Nomor 29, apa perbedaan perikanan air payau dan perikanan air tawar? Perikanan air payau adalah ini ya, yaitu perikanan yang dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak ya. Ini air payau, ini di tepi-tepi pantai. Kalau ini sedangkan perikanan air tawar ya, air tawar ini terdapat ya, meliputi perikanan yang dilakukan di sawah, kolam ya, danau ya. Ya, jenis ikan yang diusahakan adalah ikan biasanya nila, ikan mas ya. Nah, kalau ikan payo perikanan air payo itu udang dan bandeng ya di sini. Jadi air payo biasanya udang dan bandeng yang diternakan ya. Baik. Sebutkan nomor 30 ya, sebutkan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan contohnya adalah nomor 30, cangkok, setek, batang, menyambung, mengenten ya. Itu ya. Ya, silakan. Itulah ya, kita hari ini bisa belajar latihan ulangan akhir semester atau pas penilaian akhir semester kelas 6 untuk materi tema 1 ya. Semoga ini bahan latihan ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan bila ada soal-soal yang sama yang keluar dengan pada waktu pas ini ya, tentunya kalian bisa menjawab. Ini adalah bahan referensi ya. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat ya. Silakan kalian bisa diulang lagi menghafal ya. Mudah-mudahan hasil tes penilaian akhir semester untuk tema 1 kelas 6 dan SDMI ya, mudah-mudahan bisa berhasil sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.